Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran mata pelajaran perencanaan bisnis. Dan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu pengembangan usaha. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Topik-topik yang akan kalian pelajari dalam materi ini, yang pertama, unsur-unsur dalam pengembangan usaha. 2. Tingkatan dalam pengembangan usaha. 3. Langkah-langkah mengembangkan usaha baru. Dan yang keempat, kendala yang muncul dalam mengembangkan usaha. Sekarang kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu unsur-unsur dalam pengembangan usaha. Setiap orang yang memilih bisnis sebagai sumber kehidupannya dapat dipastikan menginginkan usahanya berkembang menjadi bisnis yang mampu menghadirkan banyak keuntungan bagi banyak orang, khususnya bagi pemilik usaha tersebut. Dan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sekarang pebisnis dituntut untuk dapat mengembangkan usaha agar bisnis yang didirikan menjadi sukses. Apa itu pengembangan usaha? Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengembangan usaha merupakan energi khusus untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Energi khusus tersebut harus memperhatikan unsur-unsur penting dalam pengembangan usaha yang terdiri dari pihak internal atau unsur yang berasal dari dalam usaha dan pihak eksternal atau unsur dari pihak luar usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Para pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang di mana orang lain tidak dapat melihat peluang tersebut dan menangkap peluang serta memulai usahanya sehingga bisnis yang dijalankan akan berhasil. Anak-anak, dalam pengembangan usaha di sini terdapat dua unsur. Yang pertama ada pihak internal, yang kedua ada pihak eksternal. Dari pihak internal sendiri, di sini unsur-unsur yang pertama adalah adanya niat dari pengusaha atau wirausahawan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam hal ini, berarti pengusaha tersebut memiliki niat atau motivasi yang mendorong dirinya untuk mengembangkan bisnisnya agar menjadikan bisnisnya lebih besar dan memberikan keuntungan yang lebih banyak untuk orang banyak maupun untuk dirinya sendiri sebagai pemilik usaha. Yang kedua yaitu mengetahui teknik memproduksi barang seperti jumlah barang yang akan diproduksi, cara yang digunakan untuk mengembangkan produk, dan lain-lain. Selain memiliki niat ataupun motivasi dari dalam diri, para pengusaha atau pebisnis yang ingin mengembangkan usahanya juga harus mengetahui teknik untuk memproduksi barangnya. Jadi teknik apa yang tepat, bagaimana caranya memproduksi dengan efektif, efisien sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil, menghasilkan keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Lalu juga harus mengetahui jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi kira-kira daya tarik pelanggan terhadap produk tersebut berapa nih, sehingga bisa mengetahui target untuk barang yang akan diproduksinya, jumlahnya. Lalu setelah itu, si pebisnis juga harus tahu bagaimana cara mengembangkan produknya, membuat produknya itu berbeda dengan produk lain sehingga memiliki daya pikat tersendiri dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Unsur internal untuk pengembangan usaha yang terakhir adalah membuat anggaran yang menggambarkan besaran pemasukan dan pengeluaran produk. Tujuan dibuatnya anggaran adalah untuk mengestimasi biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan usaha dan juga dapat menentukan nilai jual agar bisa kita perkirakan keuntungan yang akan kita terima, atau kita juga bisa menentukan harga agar keuntungan yang kita peroleh sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah pihak eksternal sebagai unsur pengembangan usaha. Yang pertama ada mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
Sebagai pebisnis yang ingin mengembangkan usaha, tentunya kita juga harus mengikuti informasi-informasi yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Misalkan apa sih sekiranya yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk membeli suatu produk? Apa sih yang sebenarnya dicari oleh masyarakat dan diinginkan oleh masyarakat? Lalu kita bisa menyesuaikan informasi-informasi tersebut untuk kita kembangkan di dalam produk yang kita miliki. Yang kedua adalah mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. Alasan mengapa kita juga harus mengandalkan dana dari luar karena ketika kita hanya mengandalkan dana dari dalam kantong kita sendiri, dari modal si pemilik itu sendiri, maka usaha tersebut pasti modalnya jumlahnya terbatas ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan ke usaha yang lebih besar cakupannya, tentunya kita akan membutuhkan modal yang lebih besar. Maka dari itu kita membutuhkan dana dari luar seperti pinjaman dari bank atau pinjaman dari pihak-pihak lain. Yang ketiga, yaitu mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. Oke, jadi ketika pebisnis ingin membuka suatu cabang, di lokasi tersebut juga harus diperhatikan sekiranya ada berapa jumlah pesaing di lokasi itu, lalu strategis atau tidak lokasinya, mudah atau tidak aksesnya, dan ramai atau tidak lingkungannya gitu. Jadi itu kan akan menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam membuka cabang gitu ya. Yang keempat, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dan berbiaya rendah serta menjual dengan harga yang murah. Inilah yang dinamakan dengan efisiensi, di mana kita memproduksi barang dengan biaya produksi yang kecil sehingga kita juga bisa menentukan harga jual yang relatif lebih murah. Kenapa? Karena ketika biaya produksinya tinggi, maka juga mau tidak mau kita akan menjual dengan harga tinggi, sehingga bisa saja produk yang kita jual tersebut tidak laku di pasaran karena konsumen pasti akan lebih mencari barang dengan harga yang lebih murah. Suatu jajaran produk yang bervariasi memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka hanya dalam satu tempat saja. Jadi misalkan ketika kita menjual barang-barang yang bervariasi, kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan para konsumen dengan hanya datang ke toko kita, lalu mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tingkatan dalam mengembangkan usaha. Tingkatan dalam pengembangan usaha yang pertama yaitu tingkat produk. Pada level ini, pengembangan usaha dilakukan dengan mengembangkan produk atau teknologi baru. Tingkat yang kedua yaitu tingkat komersial. Komersial itu maksudnya adalah perdagangan ya gitu. Jadi pada level ini pengembangan dilakukan dengan berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru, mengembangkan saluran penjualan serta mengembangkan penawaran produk. Saluran penjualan di sini terdiri dari mitra, agen, distributor, franchise atau cabang perusahaan itu sendiri. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat korporasi. Jadi, ketika kita sudah mengembangkan produk, mengembangkan proses distribusi, selanjutnya adalah mengembangkan korporasinya atau usahanya. Jadi, di sini itu adalah membuat keputusan apakah kita akan memperluas usaha kita dengan menambahkan modal, menambah investasi, atau membuka cabang baru untuk pengembangan usaha perusahaan yang sebenarnya fokusnya di sini bukan lagi dari produk ataupun komersialnya, melainkan dari cakupan usahanya. Berikut adalah strategi untuk mengembangkan usaha dari sisi produk. Yang pertama, memperbesar variasi produk. Misalnya, produk melalui kemasan botol, sachet, gelas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membedakan kategori produk. Jadi produk dibedakan kategorinya, misalkan untuk dewasa, untuk remaja, ibu-ibu, anak-anak, lansia, dan lain-lain. Dan masing-masing kategori produk itu bisa dibedakan secara dosis, ukuran, atau kadarnya, atau hal-hal lain yang disesuaikan dengan kepentingan si konsumen. Yang ketiga yaitu mengkategorikan lini produk. Misalnya untuk produk dengan bahan herbal, produk tanpa bahan pengawet, ataupun untuk produk dengan mengandung DHA atau omega serta produk yang mengandung bahan-bahan lainnya. Yang keempat yaitu membedakan fungsi produk. Misalkan shampoo ya. Shampoo itu dibedakan fungsinya untuk misalkan rambut kering, rambut berminyak, rambut rontok, ketombe, dan lain-lain. Dan strategi yang terakhir yaitu menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Dengan pengembangan produk, maka diharapkan penjualan akan meningkat karena pasar yang dibidiknya semakin berkembang dan semakin bervariasi. Kita masuk ke pembahasan topik ketiga yaitu langkah-langkah mengembangkan usaha baru.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperluas pengembangan usaha. Yang pertama, meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan. Kita sebagai pebisnis jangan hanya memikirkan tentang keuntungan saja, tetapi kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara kita memberikan pelayanan prima kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dengan apa yang kita berikan. Yang kedua adalah jaringan melalui klien yang sudah ada dan vendor. Oke, selain kita juga harus membangun hubungan dengan pelanggan ataupun klien, kita juga harus membangun hubungan baik dengan vendor. Vendor itu adalah pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan kita untuk memberikan produk ataupun jasa kepada pelanggan ataupun kepada klien gitu. Jadi, kita juga harus memberikan pelayanan yang prima, memberikan kepuasan kepada para vendor. Yang ketiga adalah fokus pada feedback dan pelanggan. Sebagai wirausahawan, kita juga harus bisa mendengarkan pendapat para pelanggan tentang produk yang mereka beli dari perusahaan kita. Dengan fokus untuk mendengarkan umpan balik tentang usaha yang sedang dijalankan, tentunya akan memberikan wawasan yang lebih luas dan dapat membantu kita dalam mengembangkan produk. Yang keempat yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman atau penambahan ragam produk dan bidang usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun investor untuk memaksimalkan keuntungan. Kita lanjut ke langkah-langkah mengembangkan usaha baru yang kelima, yaitu memberikan insentif tambahan kepada karyawan. Perusahaan perlu memberikan penghargaan untuk para karyawan atas jasa mereka. Jadi, bentuknya bisa dalam bentuk bonus gaji, penambahan fasilitas, atau waktu cuti. Hal ini dapat meningkatkan semangat pekerja untuk memberikan hasil pekerjaan yang maksimal ke perusahaan. Yang keenam yaitu perencanaan sebuah strategi. Dalam menjalankan sebuah usaha apapun itu, pasti membutuhkan sebuah strategi. Tujuannya adalah mempermudah serta membantu pelaku usaha dalam memperhitungkan anggaran-anggaran yang nantinya akan dikeluarkan. 7. Penghematan biaya operasional setiap bulan. Usahakan untuk memulai sebuah usaha dengan biaya minim agar laba usaha yang didapatkan bisa lebih besar. Langkah yang kedelapan yaitu mengenali para pesaing. Jika kita tidak mengenali lawan atau pesaing usaha, pasti kita tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan mengenali para pesaing, kita juga bisa mengukur usaha kita sendiri agar bisa lebih baik dari pesaing kita. Langkah mengembangkan usaha yang terakhir yaitu survei harga pasar. Dalam mengembangkan usaha, pelaku usaha tentu saja diwajibkan untuk mengetahui harga pasar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Jadi sehingga pada saat kita menjual barang, kita tidak menjual barang tersebut dengan harga yang jauh di bawah harga pasar atau terlalu tinggi dari harga pasar. Sehingga kalau harga tersebut terlalu tinggi, produk kita tidak akan laku di pasaran. Topik yang keempat yaitu kendala yang muncul dalam mengembangkan usaha. Mempertahankan eksistensi dan mengembangkan usaha bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan. Bila mudah, sudah pasti semua orang akan menjadi pengusaha yang sukses. Lalu, berikut adalah kendala yang muncul dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, dana atau modal usaha. Pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perseorangan dan itu sifatnya tertutup sehingga hanya mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta tidak terpenuhi atau sulit untuk dipenuhi. Kendala yang kedua yaitu pemasaran produk. Kesulitan dalam memasarkan produk mengacu pada penjualan yang tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan persediaan produk di gudang menjadi menumpuk atau overproduk. Hal ini akan menciptakan biaya persediaan meningkat dan pemasukan perusahaan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Kendala yang ketiga yaitu persaingan. Persaingan usaha yang semakin ketat mendesak para pengusaha bersaing dengan pengusaha lain yang terkadang jauh lebih baik dari pengusaha lainnya. Kendala yang keempat yaitu bahan baku. Kesulitan dalam bahan baku adalah faktor yang sangat vital dalam proses pengembangan usaha karena bahan baku merupakan sumber utama dalam memproduksi sehingga ketika bahan baku terkendala maka produksi akan terkendala. Yang kelima yaitu keahlian teknis dan tenaga ahli. Seorang pengusaha membutuhkan tim kerja dan spesialisasi untuk mengembangkan perusahaannya. Yang keenam yaitu teknologi. Para pengusaha yang tidak bisa memanfaatkan teknologi secara optimum tentunya akan memunculkan kendala dalam usaha.
7. Yaitu manajemen. Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha sulit ditemukan, antara lain karena pengetahuan dan managerial skill pengusaha kecil relatif rendah. Kedelapan yaitu birokrasi. Birokrasi ini berbentuk perizinan yang tidak transparan, mahal, berbelit-belit, diskriminatif, lama dan tidak pasti, serta terjadi tumpang tindih vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antara instansi daerah. 9 yaitu infrastruktur berupa listrik, air, serta telepon yang bertarif mahal dan seringkali terjadi gangguan, dan di samping itu juga adanya pelayanan petugas yang kurang baik. 10. Kemitraan. Kemitraan antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dalam pemasaran dan sistem pembayaran dirasa belum bermanfaat baik produk ataupun bahan baku. Masih lanjut tentang kendala yang muncul dalam pengembangan usaha yang ke-11 yaitu pengembangan produk. Banyak pengusaha muda salah dalam menentukan usaha yang akan ditekuni. Kebanyakan kegagalan pengusaha disebabkan oleh membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah memetakan kompetisi. Nah, biasanya kendala tersebut muncul pada saat pengusaha tidak melakukan riset SWOT sebelum melakukan usahanya. Maka dari itu, para calon pengusaha harus melakukan riset SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat untuk mengawasi para pesaing dan penyusunan rencana dalam menghadapi kompetisi persaingan usaha. Yang ke-13 yaitu permintaan. Pelanggan adalah raja, oleh karena itu pengusaha harus menentukan siapa yang akan menjadi prioritas atas produk yang dijual. 14 yaitu pricing. Harga yang telah ditentukan harus dapat berubah menyesuaikan situasi ekonomi atau berinovasi dengan menciptakan produk baru yang terjangkau. 15. Siklus penjualan. Pengusaha pemula harus memperhatikan siklus penjualan produknya, apakah tahan lama atau tidak. 16. Stok atau persediaan. Dalam usaha perdagangan eceran atau grosir, jika membeli stok yang lokasinya jauh dari tempat usaha, sering terjadi keterlambatan dan membuat stok kurang lengkap, serta dapat menghambat pemasukan. Kendala yang ke-17 yaitu biaya awal. Biaya awal yang tinggi adalah biaya yang digunakan untuk operasional dan perputaran awal yang bisa diartikan jika ketika ada biaya yang tinggi berarti belum ada strategi keuangan yang baik dalam pengelolaan usaha. Kendala yang muncul dalam pengembangan usaha yang terakhir yaitu perusahaan dipimpin oleh beberapa orang atau jumlah pimpinan perusahaan. Perusahaan yang dikelola dan dipimpin oleh beberapa orang sering terjadi perbedaan pandangan dalam membuat fungsi dan hak dalam menjalankan roda usaha sehingga hal tersebut dapat menghambat proses berjalannya usaha. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi pengembangan usaha kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan ketika kalian menjadi wirausaha nanti ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.